Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kori Aina mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan PowerPoint yang bertema praktek akuntansi jual beli. Yang pertama, perusahaan perdagangan. Perusahaan perdagangan ini bergerak di bidang penjualan dan pembelian barang dagang. Meliputi yang pertama perusahaan retail, yang kedua toko, dan yang terakhir swalayan atau supermarket. Selanjutnya yaitu proses bisnis perusahaan perdagangan, meliputi yang pertama barang dagang dibeli, yang kedua berhitung kos operasi, yang ketiga menentukan marginal laba, dan yang terakhir barang dagang dijual. Selanjutnya akuntansi perdagangan, perhitungannya yaitu penjualan dikurangi kos barang terjual sama dengan laba kotor dikurangi beban operasi sama dengan laba bersih. Selanjutnya yaitu sistem pencatatan sediaan, yaitu sistemnya ada dua. Yang pertama sistem perpetual, yang kedua ada sistem periodik. Sistem perpetual ini yang meliputi yang pertama pembelian langsung menambah akun sediaan, yang kedua biaya angkut, retur, cadangan, dan diskon pembelian berpengaruh pada akun sediaan. Yang ketiga, penjualan akan meningkatkan kos barang terjual, mengurangi sediaan, dan yang terakhir, perhitungan fisik sediaan dilakukan untuk verifikasi saldo. Sistem yang kedua yaitu sistem periodik atau fisik, meliputi yang pertama, pembelian dicatat sebagai akun pembelian, yang kedua, saldo akhir sediaan ditentukan dengan perhitungan fisik, dan yang ketiga, perhitungan kos barang terjual, yaitu sama dengan sediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi sediaan akhir. Selanjutnya yaitu syarat pengiriman barang atau free on board. Ada dua, yang pertama shipping point atau gudang penjualan, yang kedua destination point atau gudang pembeli. Shipping point atau gudang penjualan ini ada dua, yaitu sediaan berpindah hak milik saat dikirimkan, yang kedua biaya ditanggung pembeli. Syarat pengiriman yang kedua yaitu destination point atau gudang pembeli. Sediaan berpindah pada hak milik setelah sampai tujuan dan biaya ditanggung oleh penjual. Potongan retur dan cadangan. Potongan dengan syarat pembayaran yaitu ada tiga. Yang pertama, diskon atau masa diskon. Yang kedua, metode perpetual mengurangi sediaan. Metode periodik mengurangi pembelian bersih. Dan yang terakhir, sediaan tidak perlu dikembalikan tapi harganya dikurangi atau cadangan. Contoh kasus perpetual. Tanggal 5 April, Satria INC membelikan barang dagangan dari Buto senilai 25.000 dengan syarat 2/10 N/30 FOB gudang penjual. Jurnalnya yaitu April tanggal 5, sediaan di sebelah debit 25.000, hutang dagang di sebelah kredit 25.000. Transaksi yang kedua yaitu tanggal 6 April, Satria ingin membayar biaya angkut senilai 900, sediaan yang dibeli tanggal 5 April. Jurnalnya yaitu sediaan 900 di sebelah debit dan kas di 900 di sebelah kredit. Transaksi berikutnya yaitu tanggal 8 April, Satria ingin meretur barang senilai 4.000 karena rusak. Jurnalnya adalah hutang dagang senilai 4.000 di sebelah debit dan persediaan 4.000 di sebelah kredit. Jurnal yang terakhir tanggal 15 April, Satria ingin melunasi hutangnya kepada Buto dengan diskon 2% dikali 21.000 sama dengan 420. Jurnalnya adalah hutang dagang senilai 21.000 di sebelah debit, sediaan 420 di sebelah debit, dan kas 20.058 rupiah. Penjualan barang dagang. Metode perpetual jurnal saat penjualan. Yang pertama, kas atau piutang dagang di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit, ini termasuk harga jual. Yang kedua, kos barang terjual di sebelah debit dan sediaan di sebelah kredit, ini termasuk kos. Contoh kasus. Buto tanggal 3 Desember menjual sediaannya ke Hanuman sebesar 500.000 dengan syarat 2/30 N/30 FOB gudang penjual. Kesediaan terjual 350.000. Jurnalnya yaitu
Piutang dagang senilai 500.000 di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit 500.000. Jurnal yang kedua, kos sediaan terjual 350.000 di sebelah debit dan persediaan di sebelah kredit 350.000. Retur dan cadangan penjualan. Retur dan cadangan penjualan adalah tidak mengurangi penjualan secara langsung dan akan dikurangkan akunnya pada penjualan bersih di laporan laba rugi. Contoh kasusnya, transaksi yang pertama tanggal 8 Desember, Buto ingin memberikan pengurangan harga sebesar 27.000 kepada Hanuman. Jurnalnya yaitu retur dan cadangan penjualan senilai 27.000 di sebelah debit dan piutang dagang di sebelah kredit 27.000. Tanggal 13 Desember, Hanuman CO melunasi hutangnya ke Buto, yaitu jurnalnya kas senilai 463.460, diskon penjualan di sebelah debit senilai 9.460 dan piutang dagang di sebelah kredit 473.000. Di sini cara perhitungannya 473.000 dikurangi 9.460 dan 500.000 dikurangi 27.000 dikali 2% sama dengan 500.000 dikurangi 27.000. Selanjutnya yaitu statement laba rugi. Ini laporan laba rugi dari bulan terakhir 31 Desember. Pendapatan ini meliputi penjualan senilai 500.000 kurang retur dan cadangan penjualan senilai 27.000, diskon penjualan senilai 9.460. Penjualan bersih di sini senilai 463.540. Jurnal penyesuaian dan penutupan. Penyesuaian dan penutupan akuntansi perdagangan sama seperti perusahaan jasa, kecuali pada perhitungan fisik sediaannya. Contoh soal. Berikut ini disajikan informasi berkaitan dengan transaksi pada PT DVD Bajakan. Saldo akhir per buku yaitu 21.600, beban sewanya 20.000, saldo akhir per hitung 21.000, beban gaji 61.000, kesediaan terjual 218.000, diskon 10.000, biaya angkut 7.000, returnya 13.000, beban asuransi 12.000 dan penjualan 350.000. Buatlah jurnal penyesuaian dan jurnal penutupannya. Kos barang terjual yaitu jurnalnya senilai 600.000 di sebelah debit dan sediaannya di sebelah kredit 670.000. Jadi perhitungannya sediaan per buku yaitu 21.600, sediaan per hitungnya yaitu 21.000, saldo akhirnya berarti 600.000. Yang kedua, penjualannya senilai 350.000, ringkasan laba 350.000 di sebelah penjualan di sebelah debit 350.000, ringkasan laba 350.000 di sebelah kredit. Ringkasan labanya yaitu senilai 341.600. Meliputi yang pertama kos sediaan terjual 218.600, beban pengiriman 7.000, beban asuransi 12.000, beban sewa 20.000, beban gaji 61.000, diskon penjualan 10.000 dan retur penjualan 13.000. Ringkasan laba senilai 8.400 dan modal DVD bajakannya 8.400 di sebelah kredit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dari pembuatan PowerPoint atau penyampaian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.